guy. Hai guys, kembali lagi di channel Cinemagic Playhouse Movie. Pada kesempatan kali ini, aku kembali membawakan alur cerita film yang berjudul The Beekeeper atau Seorang Peternak Lebah. Film ini dirilis pada tahun 2024 ini dan menceritakan tentang seorang pria botak memberantas penipuan online di negaranya. Film ini cukup seru, jadi kalian semua wajib nonton sampai selesai. Oke, seperti biasa, daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clay sedang membasmi sarang tawon yang berada di gudang tua milik kenalannya. Begitu selesai, ia memberitahu ibu pemilik rumah bernama Nyonya Parker kalau semuanya sudah beres. By the way, Clay adalah peternak lebah dan belum lama ini diizinkan tinggal di salah satu bangunan milik Nyonya Parker. Clay berterima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini telah diperlakukan dengan sangat baik. Namun Nyonya Parker yang baik hati malah bilang kalau Clay lah yang sudah sangat membantunya. Siang itu saat Nyonya Parker sedang bekerja, tiba-tiba di laptopnya muncul peringatan bahwa harddisknya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki dengan menelpon nomor yang tertera pada iklan. Sebenarnya kita semua tahu peringatan tersebut hanyalah sebuah scam atau tipuan. Tapi bagi lansia seperti Nyonya Parker yang bisa dibilang gaptek, langsung mempercayai iklan yang muncul di layar komputernya. Begitu nomor tersebut dihubungi, ia langsung terhubung dengan pria bernama Garnet. Mekanisme penipuan seperti ini sebenarnya simple, di mana mereka menargetkan para lansia, kemudian menakut-nakutinya. Dengan bahasa komputer, mereka tidak akan bisa diperbaiki. Kecuali para korban mendownload sebuah software yang para penipu sudah sediakan di sebuah web khusus. Dan begitu terinstal, maka para penipu memiliki akses penuh untuk meretas komputer korbannya. Garnet bersama komplotannya sangat senang begitu tahu kalau Nyonya Parker memiliki uang senilai 2 juta dolar. Tapi uang itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Namun tentu saja Garnet dan kawan-kawannya masa bodoh, yang penting ada duit disikat. Para penipu kemudian berpura-pura dengan salah transfer ke rekening milik Nyonya Parker dan minta tolong ditransfer balik. Tujuannya biar mereka bisa memantau password m-banking milik korban. Dan begitu transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil menyikat habis seluruh uang di rekening Nyonya Parker. Clay sendiri sejak siang sibuk memanen madu dari peternakannya. Rencananya, hasil panen tersebut ia ingin berikan ke Nyonya Parker sebagai rasa terima kasih. Tapi malam itu, ketika Clay mendatangi rumah Nyonya Parker, telah terdengar bunyi alarm kebakaran. Karena khawatir rumahnya telah dimasuki seorang perampok, Clay mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tapi begitu dia masuk ke ruang tengah, dia menemukan Nyonya Parker telah mati akibat bunuh diri. Di saat yang sama, putri Nyonya Parker bernama Verona yang kebetulan seorang anggota FBI tiba-tiba menodongnya dengan pistol. Verona mengira kalau Clay adalah penjahat yang telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian polisi datang ke TKP. Setelah diselidiki, mereka yakin kalau Nyonya Parker mati akibat bunuh diri. Tapi tetap saja Verona tak percaya kalau ibunya bertindak demikian. Begitu Clay diinterogasi, ia pun menjelaskan dengan singkat kenapa ia masuk ke rumah Nyonya Parker tadi. Tapi untuk memastikan dirinya bukan pelaku kejahatan, Clay kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Pandangan Verona terhadap Clay langsung berubah begitu ia menemukan rekening ibunya semuanya kosong. Ia langsung sadar kalau ibunya habis kena tipu, dan itulah alasan mengapa Nyonya Parker bunuh diri. Keesokan paginya, Verona langsung menemui Clay dan meminta maaf yang sebesar-besarnya
karena telah menuduhnya sembarangan. Ia bahkan mengajaknya ngopi untuk ngobrol lebih lanjut. Verona bilang selama ini ibunya selalu hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya yang seorang mantan marinir meninggal. Saat ditunjukkan fotonya, Clay ternyata memiliki kemiripan dengan kakaknya. Mungkin itulah alasan mengapa almarhumah Nyonya Parker sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia juga memberitahu Clay kalau semalam dirinya menemukan fakta bahwa ibunya habis kena tipu. Belum lagi semua orang yang dicuri adalah uang amal yang ibunya kelola. Sebagai anggota FBI, Verona sudah meminta temannya untuk mencari tahu lokasi dari para penipu. Tapi FBI sekalipun tak bisa menemukannya. Kalaupun ditemukan, rata-rata perusahaan penipu seperti itu selalu lolos dari jeratan hukum. Clay kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket yang berisikan ponsel khusus untuk menelpon kenalannya. Ia meminta tolong agar temannya ini mencari tahu di mana lokasi dari orang-orang yang telah menipu Nyonya Parker. Dan cukup beberapa jam kemudian, temannya berhasil mendapatkan info yang diinginkan. Tapi tunggu dulu, siapa dia? Kalau sekelas FBI saja tidak mampu menemukan para penipu tadi, mengapa kenalan Clay bisa melakukannya dalam sekejap? Singkat cerita, begitu tahu lokasi dari para penipu tadi, Clay langsung ke sana dengan membawa 2 buah jerigen berisikan minyak. Ketika ditanya para penjaga, Clay dengan santainya bilang ingin membakar habis seluruh gedung mereka. Awalnya mereka pikir Clay cuma bercanda, sampai tiba-tiba begitu naik lantai atas, ia kemudian menyuruh para penipu untuk mengikuti kata-katanya, bahwa mulai sekarang mereka semua akan berhenti menipu. Tapi tentu saja yang ada Clay malah ditertawakan. Maka dari itu ia menghajar salah satu pegawai yang menertawakannya. Para pegawai semakin dibuat ketakutan ketika Clay langsung menuangkan minyak untuk siap-siap membakar habis tempat tersebut. Garnett bersama beberapa pengawalnya tak lama kemudian muncul dan mengira Clay adalah orang gila. Belum lagi ketika ditanya siapa dirinya, Clay cuma menyebutkan kalau dirinya adalah seorang The Beekeeper atau peternak lebah. Karena Garnett kesal, ia memerintahkan 5 sekuritinya untuk menghajar Clay. Tapi yang ada, mereka semua malah dihabisi dalam sekejap. Clay kemudian memasang 2 bom yang sudah dimodifikasi, di mana ketika ada telepon dari calon korban yang masuk ke saluran mereka, maka bom itu otomatis meledak. Dan akhirnya, kantor tersebut hancur lebur. Garnett segera melaporkan kejadian barusan ke bosnya, seorang anak muda bernama Derek. Tapi sepanjang telepon, ia bingung menjelaskan betapa mengerikannya Clay yang mampu mengalahkan semua penjaganya dan membakar habis kantor mereka. Mendengar hal itu, Derek kemudian memerintahkan agar Garnett menyewa beberapa anggota gangster untuk membunuh Clay. Tak lama kemudian, Verona bersama anggota FBI datang ke TKP. Ledakan gedung tadi dianggap kejadian luar biasa. Belum lagi, mereka semua tak berhasil mengetahui siapa pelakunya. Singkat cerita, setelah mencari sana-sini, Garnett bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Clay. Dan saat ia masuk ke gudangnya, para gangster menghancurkan seluruh kandang lebah yang Clay telah rawat. Setelah itu, barulah mereka ikut masuk ke dalam untuk melakukan aksi balas dendam. Tanpa basa-basi, mereka berkali-kali menembakkan senjatanya secara brutal dan mengira Clay telah tewas. Tapi yang ada, Clay malah berhasil membunuh para gangster satu persatu ketika mereka sedang berpencar, hingga akhirnya tersisa Garnett seorang diri. Berpindah ke Verona yang setelah menyelidiki lebih jauh, dia menyadari kalau gedung yang Clay bakar merupakan markas dari orang-orang yang telah menipu ibunya.
Dan di tengah interogasi, tiba-tiba ia dikabari bahwa gudang di samping rumah ibunya juga baru saja mengalami kebakaran. Begitu sampai di sana, mereka menemukan beberapa mayat yang telah hangus. Setelah diidentifikasi, ternyata salah satunya masih merupakan pegawai Garnet. Di sini Verona dan temannya menyadari kalau ciri-ciri pelaku yang orang-orang sebutkan persis seperti Clay. Apalagi mereka mendengar kalau pelakunya bilang dirinya adalah seorang peternak lebah. Garnet sendiri saat di pertengahan jalan tak berhenti menangis akibat kehilangan beberapa jarinya. Ia kembali mengabari Derek bahwa aksi mereka berujung fatal. Derek pun semakin penasaran siapa orang yang berani menghancurkan salah satu bisnisnya. Garnet bilang yang ia tahu Clay hanyalah seorang peternak lebah. Dan di tengah percakapan, tiba-tiba Clay kembali muncul. Tanpa cincai, Garnet kemudian diikat ke sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Clay. Lalu mobil itu langsung dijebloskan ke danau. Clay kemudian melanjutkan telepon Derek dan berjanji akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Derek panik dan meminta bantuan salah satu komisaris di perusahaannya bernama Wallace, yang kebetulan mantan direktur CIA. Melihat banyaknya korban yang telah mati dan pelakunya cuma bilang dirinya adalah seorang beekeeper, membuat Wallace ketakutan. Dia bilang seandainya memang benar Clay adalah the beekeeper, maka nyawa Derek tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu, Derek semakin bingung. Siapa Clay sebenarnya? Dan apa itu the beekeeper? Bukan cuma Derek yang berusaha mencari tahu jati diri Clay. Verona dan temannya juga mencoba melakukan hal yang sama. Namun temannya bilang Clay seakan-akan terbang di bawah radar selama ini. FBI tak bisa menemukan info apapun terkait masa lalunya. Seakan-akan memang sengaja disembunyikan. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali mendapat info kalau jasad Garnet ditemukan di sungai dan membuatnya semakin yakin kalau Clay memang bukan orang sembarangan. Sebenarnya, Wallace tidak ingin melawan Clay, tapi karena ibu Derek menelponnya secara personal, ia terpaksa harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putranya. By the way, ibu Derek adalah seorang yang sangat powerful, tapi kita belum diberitahu apa jabatannya. Singkat cerita, Wallace kemudian menelpon direktur CIA saat ini dan minta tolong untuk mencari tahu apakah benar Clay adalah salah satu dari anggota beekeeper. Mendengar kata beekeeper membuat si direktur CIA langsung keringat dingin. Dalam beberapa jam kemudian, si direktur kembali nelpon untuk menyampaikan bahwa Clay memang anggota beekeeper tapi telah pensiun. Untuk membantu Wallace mengatasi masalah ini, mereka segera mengirimkan anggota beekeeper lainnya untuk membunuh Clay. Malam itu, saat Clay sedang singgah isi bensin, tiba-tiba dirinya didatangi oleh beekeeper. Wanita ini membawa senjata yang cukup besar dan menembak secara brutal. Tapi butuh diingat, the beekeeper yang sekarang belum lama direkrut, sedangkan Clay sudah puluhan tahun dan menjadikannya sangat berpengalaman di setiap medan pertempuran. Dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Karena tak bisa mengalahkan Clay dengan berbagai serangan, the beekeeper kemudian mengeluarkan senapan mesin dan menembak ke berbagai arah. Hingga akhirnya, Clay berhasil menghentikan kegilaan musuhnya dengan membakarnya hidup-hidup. Sebelum pergi dari lokasi, Clay sempat memotong jari dari the beekeeper. Di lain sisi, Wallace tak lama kemudian diberitahu kalau beekeeper yang mereka utus telah dibunuh oleh Clay. Dan CIA memilih untuk tidak ingin ikut campur lebih jauh lagi. Tentu saja hal itu membuat Wallace semakin ketakutan. Keesokan harinya, untuk mengalahkan Clay, Wallace kemudian menyewa sebuah private security andalannya, berisikan mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Namun sebelum memulai aksinya, Wallace memberitahu kalau ada sebuah program yang selama ini dirahasiakan oleh negara. Bahkan dia juga baru tahu
ketika dirinya menjadi direktur CIA. Dan program itu bernama The Beekeeper, kata Wallace. Fungsi The Beekeeper hanya satu, yaitu menjaga kestabilan sistem yang telah dibangun, yang diibaratkan sebagai sarang lebah. Jika ada lebah yang mencoba merusak sistem, maka The Beekeeper mengembalikan situasi sebagaimana mestinya. Belum lagi, pasukan The Beekeeper diberikan kewenangan untuk menilai mana yang mereka harus eksekusi dan mana yang mereka biarkan hidup. Wallace bilang, walaupun mereka berjumlah puluhan orang, belum tentu bisa menang melawan Clay yang seorang diri. Di waktu yang sama, Verona mendatangi lokasi pertempuran Clay semalam. Ada banyak hal yang menarik yang mereka temukan di lokasi. Salah satunya jasad dari Beekeeper yang tak diketahui identitasnya, serta mereka juga mulai membaca kemana tujuan Clay sebenarnya. Dari sana, mereka berdua dipanggil menghadap ke salah satu petinggi FBI. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya, di mana Clay dipercaya akan datang ke kantor pusat dari para penipu yang telah ia bakar kemarin. Clay berencana untuk membakar habis server utamanya. Maka dari itu, untuk menangkap Clay, Verona meminta FBI mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi. Di mana Clay saat ini, ia sedang mampir ke markas Beekeeper. Jari yang tadi ia potong ternyata berfungsi sebagai akses masuk ke sana. Di dalam markas terdapat berbagai macam senjata serta komputer khusus yang Clay gunakan untuk mencari lokasi kantor pusat dari para penipu yang saat ini terletak di Boston. Singkat cerita, tempat yang Clay ingin hancurkan saat ini telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI plus pasukan private security yang Wallace telah sewa. Setelah berdebat, mereka membagi tugas. Tim SWAT menjaga di bawah, sedangkan pasukan Wallace berjaga di atas. Di situasi seperti ini, kalian mungkin berpikir Clay akan menyusup dari pintu belakang dan sebagainya. Tapi ternyata ia langsung masuk dari pintu depan. Tiba-tiba menyusup di antara tim SWAT yang sedang berdiskusi tentang cara menangkap dirinya sendiri. Tak habis pikir, bagaimana bisa satu orang mampu melumpuhkan 10 pasukan SWAT tanpa menggunakan senjata. Dari sana, Clay berhasil masuk ke gedung, sedangkan di lantai atas saat ini sedang terjadi perdebatan antara pegawai Derek dan pasukan Wallace, di mana sang manajer perusahaan Derek tak ingin berhenti beroperasi walaupun dalam keadaan genting. Maka dari itu, Derek tak lama kemudian nelpon dan meminta agar pasukan yang mereka bayar membiarkan anak buahnya tetap bekerja. Dan begitu para pasukan Wallace keluar dari ruangan, tiba-tiba Clay sudah berhasil menyusup di antara pekerja lainnya. Kehadiran Clay tak lama kemudian disadari oleh para pasukan khusus. Ia ditembaki habis-habisan. Namun Clay langsung segera kabur untuk bersembunyi. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuat Clay harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Di scene selanjutnya kita kembali diperlihatkan bahwa sekelas mantan pasukan khusus bukan tandingannya. Dengan cepat, Clay berhasil mengalahkan pimpinan pasukan yang Wallace kirim. Tapi pasukan musuh masih tersisa cukup banyak. Maka dari itu, Clay kembali memasang sebuah perangkap berupa tali baja di sekitar lift, lalu memancing mereka semua untuk masuk ke sana. Begitu musuh terpancing, mereka semua mencoba menembak Clay secara bersamaan. Namun, lift tersebut ternyata telah Clay pasangi bom. Verona dan para anggota FBI yang berada di lantai bawah benar-benar dibuat ketakutan dengan kejadian barusan. Sedangkan Clay langsung kembali masuk ke ruangan untuk menghajar sang manajer perusahaan. Clay ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya si manajer tak ingin buka mulut sampai ia tak tahan akan siksaan yang Clay berikan.
Tapi manajernya bilang, sekalipun Clay tahu, ia jamin dirinya tak akan berani menyerang Derek, karena ternyata Derek juga bukan anak sembarangan. Verona sempat memergoki Clay di lantai atas. Ia memintanya untuk menyerahkan diri. Namun sebelum kabur, Clay bilang kalau orang-orang yang akan ia hukum tak akan bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu, ia harus menghancurkan mereka semua dengan tangannya sendiri. Karena timnya kalah, Wallace kemudian bilang, satu-satunya cara untuk melindungi Derek saat ini adalah bersembunyi di balik kekuasaan ibunya. Karena ibu Derek ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Verona dan temannya juga telah menyadari kalau Derek adalah target selanjutnya. Maka dari itu, ia memberitahu pimpinan FBI untuk berjaga-jaga karena keluarga presiden sedang dalam bahaya. Tapi penyelidikan Verona tak sampai di sana. Ia juga berhasil mengungkap kebusukan perusahaan Derek yang keuntungannya selama ini ternyata digunakan ibu Derek untuk berkampanye. Tidak menutup kemungkinan presiden juga bisa ikut dihabisi oleh Clay karena telah menikmati uang haram. Keesokan harinya di kediaman presiden terlihat dipenuhi pasukan bersenjata. Mereka telah mengantisipasi kedatangan Clay. Menurut Wallace, pas pampres bahkan belum cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu, ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus. Ia cukup terkenal karena pernah membunuh salah satu The Beekeeper. Walaupun ia bilang itu pun terjadi karena dirinya sedang beruntung. Clay sendiri saat ini sedang menerobos masuk melalui jalur pembuangan saluran air. Begitu sampai ujung terowongan, ia berhasil keluar tepat di bawah mobil yang sedang diberhentikan untuk pemeriksaan. Tapi tentu saja, bagian bawah mobil juga tak luput dari perhatian petugas. Dan memang ternyata tujuan Clay bukan untuk menyelinap ke bawah mobil, melainkan mengambil pakaian milik petugas yang berjaga. Sebelum masuk ke gedung utama, Clay diam-diam juga telah berhasil memasang beberapa bom. Di dalam rumah saat ini sedang diadakan pesta untuk para konglomerat. Saat asik ngobrol dengan para tamu, tiba-tiba Derek dipanggil ibunya untuk bertemu petinggi FBI, membahas terkait sumber dana ilegal yang selama ini masuk ke perusahaannya. Derek terlihat panik karena ternyata selama ini ibunya juga telah mengetahui kalau anaknya telah menipu banyak orang. Clay sendiri tiba-tiba memancing semua orang untuk menyadari kehadirannya. Tentu saja mereka semua sangat kaget karena tak menyadari gedung telah disusupi. Clay mengarahkan semua orang untuk memburunya keluar ke dekat taman, dengan sengaja mengumpulkan mereka sekaligus. Dan saat Lazarus sudah akan membunuh Clay, tiba-tiba sekali lagi, Clay berhasil kabur dengan sangat mudah dari sana. Ia menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya sedang bersembunyi. Tapi tentu tidak akan mudah karena jalur tersebut dipenuhi dengan pasukan gabungan. Namun, Clay menyapu bersih semua musuhnya, seakan-akan jumlah musuh yang puluhan orang bukanlah sebuah masalah. Saat ini Derek sedang berdebat hebat dengan ibunya. Mereka berdua juga terlihat cukup panik setelah diberitahu kalau Clay sedang menuju ruangan mereka. Tapi sebagai seorang pimpinan yang jujur, ibu Derek bilang mereka harus bertanggung jawab akan semua perbuatannya, termasuk jika harus ditahan oleh aparat hukum sekalipun. Kita berpindah ke Clay, yang setelah berhasil mengalahkan para pasukan SWAT, kembali harus berhadapan dengan Lazarus. Pertarungan kedua pun cukup sengit, mengingat Lazarus juga bukan orang sembarangan. Ia memiliki power yang cukup kuat hingga berhasil menusuk perut Clay. Tapi tentu saja si botak superpower ini selalu mampu menemukan cara untuk menghabisi musuhnya. Sebelum masuk ke ruangan tempat Derek bersembunyi, Clay sempat dihadang oleh Wallace, yang kebetulan keduanya ternyata saling kenal di masa lalu. Ia berusaha menghentikan Clay, namun si botak ini bilang,
Hal ini bukan hanya soal sistem yang hancur, tapi lebih ke personal, karena Derek telah membunuh orang-orang yang berharga baginya. Sebelum pintu didobrak, Derek yang emosi karena tak dibela oleh ibunya dan memilih untuk membunuh sang petinggi FBI yang mencoba menahannya. Dan di saat yang sama, ketika Clay berhasil masuk, Derek malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Setelah berhasil membunuh Derek, Clay langsung kabur dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya, Verona bisa saja melepaskan tembakan sejak awal. Tapi ia sadar kalau hanya Clay yang bisa mewujudkan keadilan bagi ibunya. Secara tidak langsung, ia berterima kasih atas jasanya. Dari sana, Clay kemudian langsung ke pinggir pantai, di mana ia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Dan sejak saat itu, Clay menghilang dari permukaan. Dan dengan begitu, film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film dari The Beekeeper. Buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, bisa kali klik subscribe-nya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. See you on the next video.